Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang juga, Gaby. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan baik, Bu. Gaby tahu tidak alasannya kenapa Ibu panggil Gaby ke sini? Iya, Bu. Saya tahu tadi saat belajar ketika Ibu sementara menerangkan, saya bermain HP, Bu. Apakah Gaby tahu kalau bermain HP saat guru sedang menerangkan merupakan perbuatan yang buruk? Iya, Bu. Saya tahu saya salah. Ya, berarti Gaby melakukan kesalahan. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan, termasuk Ibu. Tapi sekarang Ibu tidak mau menyalahkan Gaby. Ibu mau membantu Gaby mengatasi permasalahan Gaby. Nah, coba Gaby cerita dulu deh, kenapa tadi sampai bermain HP saat Ibu sedang menerangkan materi pelajaran? Ya, Bu. Saya sedang mabar dengan teman-teman yang lain sampai keasikan jadinya saya tidak fokus untuk belajar. Oh, jadi seperti itu. Mabar, main bareng. Oke, Gaby masih ingat tidak keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama saat kegiatan belajar? Ya, Bu. Harus memperhatikan saat guru menerangkan, karena itu bukti kita menghargai orang lain. Iya benar, soal menghargai. Lalu, apakah dengan Gaby bermain HP saat Ibu sedang menerangkan di depan kelas, apakah itu bentuk menghargai? Bukan, Bu. Seandainya Gaby sedang berbicara tetapi tidak didengar oleh orang lain, bagaimana perasaan Gaby? Pastinya saya sedih, mungkin juga sakit hati karena tidak dihargai. Nah, menghargai orang lain itu penting, karena sikap menghargai itu adalah kunci menjaga keharmonisan hubungan satu dengan yang lain. Lalu sekarang, apa yang akan Gaby perbuat agar kejadian tersebut tidak terulang lagi? Saya akan memperhatikan saat guru sedang menerangkan pelajaran, Bu. Terus apa lagi? Tidak bermain HP ketika guru sedang menerangkan atau sedang dalam kegiatan belajar, Bu. Benar sekali apa yang dikatakan Gaby. Gaby sudah tahu apa yang seharusnya dilakukan. Sekarang, kapan kira-kira Gaby akan memulai melakukan hal-hal yang dikatakan tadi? Mulai hari ini, Bu. Baik, Ibu harap Gaby kedepannya terus menaati aturan, keyakinan kelas kita bersama, dan jangan mengulangi lagi. Siap, Bu. Terima kasih Gaby, sekarang boleh lanjutkan istirahatnya. Melalui video tadi dalam penyelesaian kasus seperti yang saya lakukan, saya bersyukur tidak diberi hukuman oleh guru, tetapi saya dipanggil secara baik-baik untuk membicarakan permasalahan yang saya buat. Dengan proses tersebut, saya termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Karena saya menyadari tindakan yang saya lakukan tidak baik dan tidak mencerminkan sikap menghargai. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk mengubah perilaku buruk saya menjadi perilaku yang baik dan membawa dampak positif bagi diri saya dan orang lain. Terima kasih. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Elita. Apa kabar? Baik, Bu. Baik. Ya. Tumben Elita datang ke ruang Ibu. Ada yang mau disampaikan? Saya lagi ada masalah di kelas, Bu. Masalah? Cuma Elita saja yang ada masalah atau? Pastinya banyak orang yang Masalah. ada masalah. Iya, ya benar, semua orang ada masalah. Tapi aneh saja, kok Elita tiba-tiba datang ke ruang Ibu. Sepertinya perasaannya sedang tidak baik. Ada yang ingin disampaikan? Teman sekelas saya, Dani, sudah membuli saya, Bu. Dani Iya, membuli. Dia membuli seperti apa? dia mempermalukan saya di depan teman sekelas. Kelas kalian kelas 7A kan? Iya, Sebelumnya apa yang dilakukan Dani? kami sedang bermain saat istirahat. Tiba-tiba dia sudah mengejek orang tua saya. Lalu apa yang dilakukan Elita?
Saya juga membalas mempermalukannya. Menurut Elita, apakah itu sudah baik? Tentu tidak. Jadi apa yang Elita rasakan sekarang? Tentu saya sakit hati, kesal, dan marah kepadanya. Kira-kira kalau kita sakit hati, kesal terhadap seseorang, apa yang kita lakukan? Seperti saya tadi, Bu, karena saya tidak bisa terima apa yang dia lakukan kepada saya juga membalas, mengejek dia. Berarti Elita dan Dani sama dong, saling mengejek. Apakah itu baik? Tentu tidak. Ya, coba saat ini memang kita perlu sadari semua orang pasti ada masalah, termasuk masalah Elita dengan Dani. Tetapi dalam hal ini, Ibu tidak ingin mengungkit-ungkit masalah itu lagi. Kita cari jalan keluar, kita cari solusinya terhadap masalah itu. Kira-kira kalau seterusnya Dani dan Elita saling mengejek, saling menghina orang tua atau lain-lain, apakah kegiatan pembelajaran akan baik? Apakah hubungan Elita dengan Dani akan baik? Tidak. Apakah Elita di kelas akan merasa nyaman, tenang? Tentu saya tidak akan merasa nyaman. Karena ada Dani yang selalu membuat saya kesal. masih ingat tidak keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang sudah kita bicarakan bersama yang lalu? Tentang apa yang kita ingat? Saling menyayangi atau mengasihi. Lalu dengan tindakan atau sikap Elita dengan Dani, apakah itu sudah mencerminkan bahwa satu kelas sesama teman itu sudah saling menyayangi? Mungkin tidak, Karena kita berdua saling menghina, saling mengejek. iya. Jadi kira-kira apakah kita akan terus seperti itu atau menurut Elita seperti apa baiknya? Sebaiknya saya ingin berdamai dengan Dani. Iya, betul. Berdamai dengan cara apa? Saya sudah tidak akan lagi mengejek dia. Lalu Saya akan duluan meminta maaf kepada Dani, walaupun dia duluan yang mengejek saya. iya, itu bagus. Berarti Elita masih ingat kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang sudah kita bicarakan bersama. Kapan Elita akan memulai itu? Setelah ini saya akan pergi meminta maaf kepada Dani. Ibu berharap antar teman, apalagi dalam kelas, kita harus saling menyayangi, mengasihi, karena itu adalah salah satu nilai yang penting dalam kehidupan. Oke, baik Elita. Terima kasih Bu, saya permisi dulu. Oke Elita, salam buat Dani ya. Ya. Dari kasus tadi, banyak hal yang saya pelajari. Awalnya saya takut akan dimarahi ketika menyampaikan masalah saya. Tapi saya bersyukur guru dengan baik menerima dan mendengar keluhan saya. Bahkan dengan tenang memberikan solusi kepada saya. Saya sadar apa yang saya lakukan adalah tindakan yang tidak baik. Saya tidak mencerminkan sikap yang mengasihi sesama. Oleh karena itu, saya akan berusaha untuk mengubah perilaku tersebut dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Dan salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.